Om Swastiastu. Halo pemirsa, senang sekali berjumpa dengan kami di Rumah Budaya kali ini. Kali ini kami sudah berada di Desa Kamasan, Kabupaten Kelungkung. Tepatnya di tempat lukisan yang terkenal ya, lukisan klasik Kamasan. Oh, jadi lukisan klasik Kamasan yang terkenal di Desa Kamasan. Penasaran banget deh cara penasaran pembuatan dari lukisan Kamasan Kamasan tersebut. itu. Yuk, mari kita cek. Kebetulan sekali kita sekarang sedang berada di depan Sanggar Lukis Klasik Kamasan. Dan kalau kalian belum tahu, ini pemiliknya adalah seorang maestro dari seni lukis Kamasan sendiri, yaitu Bapak Nyoman Mandra. Kayaknya langsung aja kita masuk ke dalam untuk cari lebih tahu Kita belajar proses lebih. pembuatan lukisan Kamasan. Karena peran Sanggar Lukis Klasik Wasundari di Banjarsaging Desa Kamasan sebagai wadah untuk melestarikan seni lukis khas Kamasan yang sudah terkenal di mancanegara, pemerintah pun memberi perhatian terhadap perkembangannya agar tidak punah. Beberapa kunjungan dari pemerintah dilakukan untuk memotivasi anak-anak dan seniman lukis ke Sanggar Lukis Wasundari. Seperti kunjungan Ibu Megawati bersama rombongan yang didampingi jajarannya, yaitu Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Injen Suweno tahun 80-an, Ibu Sukmawati, Gubernur Ide Bagus Mantre pada tahun 70-an, Gubernur Bali, Mangku Made Pastike pada tahun 2010, dan yang terakhir mendapat penghargaan Kerti Buana Sandi Nugraha dari Gubernur Bali Iwayan Koster. Kunjungan tersebut sangat berarti bagi perkembangan sanggar, sehingga bisa konsisten membina anak-anak untuk belajar melukis. Dan bagi para seniman maupun perajin, termotivasi untuk tetap menekuni lukisan Kamasan sebagai warisan leluhur dan sebagai penghidupan mereka. Dan kini, di bawah bimbingan dari Niwayan Sriwedari, dengan semangat untuk mempertahankan budaya ini, serta terus menyebarkan jiwa cinta negeri, Sanggar Wasundari akan terus melaju tinggi. Om Swastiastu. Swastiastu, bisa membantu? Bu, apa benar ini tempat lukisan Kamasan yang terkenal itu? Ya, benar. Di sini Sanggar Lukis Wasundari Kamasan. Oh, itu boleh dong kita belajar sekaligus lihat-lihat. Oh, boleh sekali. Ya, silakan. Bisa dilihat prosesnya bagaimana. Nah, di sini ibu-ibu, nah itu sudah rutinitas. Jadi, kalau boleh tahu gimana terbentuknya sanggar ini, Bu? Kalau mengenai sanggar ini terbentuk itu tahun 70-an ya. Jadi berawal dari tempat anak-anak berkumpul ya. Dari sana mereka sangat tertarik untuk belajar karena dapat menambah penghasilan dan menambah uang saku mereka. Jadinya semakin banyaklah anak-anak yang tertarik untuk belajar melukis. Tentunya kalau belajar melukis dari sket dulu ya, dasar-dasarnya, tidak langsung warna seperti ini. Kalau sudah menguasai sket, nah setelah itu baru belajar mewarna, finishing ya, sehingga menjadi
lukisan yang bisa adik-adik lihat di sini ya. Berarti belajar sendiri Bu ya, atau ada yang memberikan? Ya, kalau belajar di sini tentunya dibimbing oleh pembina ya, saya sendiri dan juga ada pembina lainnya. Nah itu membimbingnya dari dasar ya, bagaimana membuat garis, setelah itu baru karakter-karakter wayang, nah setelah itu baru mewarna dibimbing oleh ibu-ibu ini ya, yang bisa kalian lihat di sini mereka proses mewarna, dan ada juga proses bagaimana membuat warna secara tradisional. Nah, di sini alat-alatnya dan bahannya juga masih Tradisional ya, ya. semuanya. Walaupun perkembangan teknologi seperti sekarang, warna tradisional masih tetap eksis ya, dipakai. Karena itu tetap untuk mempertahankan kualitas juga dari lukisan Kamasan. Jadi pemirsa, untuk membuat satu lukisan wayang klasik ini dibutuhkan beberapa alat dan bahan-bahan. Bisa dijelaskan ya Bu ya, bahan-bahan dan alat-alatnya? Ya, kalau mengenai bahan dan alatnya bisa ada dilihat di sini ya, bahannya masih tradisional, memanfaatkan alam. Nah, seperti warna ya, kalau warna ini ada batu piri namanya ya. Nah ini menghasilkan warna merah dan warna kuning ya, kalau warna dasarnya Bu ya. ya, kalau diproses tentunya ya. Nah itu selanjutnya ada warna putih. Nah ini ya dari tulang babi ya, yang dijadikan arang, kita ambil putihnya seperti ini ya. Nah tentunya dicampur dengan lem perekat ya dalam prosesnya. Nah ini ada daun taum. Nah ini warna biru dihasilkan ya. Ini daun taum ini kita keringkan, dicampur dengan air. Setelah dikeringkan di bawah sinar matahari mendapatkan seperti ini. Nanti dia berupa serbuk ya. Nah, Berarti semuanya ditumbuk Bu ya prosesnya ya? Ditumbuk dulu, dikeringkan. Jadi seperti ini mengkristal ya. Nah, baru bisa dimanfaatkan. Nah, ini ada kencu ya. Kencu ini berupa serbuk. Nah, serbuk merah tua ini. Ini dari Cina dia ya. Produk Cina ini. Nah, biasa digunakan untuk kayu juga ya. Nah, ini seperti ini. Serbuk. Ini masih sintesis ini ya. Kalau ini lem perekatnya. Nah ini tadi dibilang lem kayu ya. Penggunaannya dicampur dengan direndam dengan air, disisir sedikit-sedikit ya sesuai kebutuhannya. Nah itu sebagai perekat dari warna biar awet ya. Nah ini selanjutnya ada apa namanya nih, asap lampu, mangsi namanya. Nah ini baru ada sedikit nih, sudah sering dipakai ya. Jadi warnanya hitam ini mangsi. Nah itu dihasilkan dari asap jelaga ya. Mungkin pernah lihat lampu itu ada asapnya, kita tampung asapnya. Nah itu baru bisa diambil serbuknya, itu dicampur dalam prosesnya ya. Nah semua warna itu dicampur di pinggan ini ya. Ya ini piring ya, piring keramik namanya. Jadi tidak sembarangan pakai piring yang lain ya, karena agar kuat, karena ini tempat untuk memproses semua warna tadi ya. Nah dicampur dengan lem dan air gitu ya. Jadi tentunya ada tempat untuk menghancurkannya ya, batu ini. Nah selanjutnya itu bahan ya. Selanjutnya ini alat-alatnya. Ini juga masih tradisional sekali, ini memanfaatkan alam. Nah ini namanya buleh ya. Nah buleh ini untuk ngerus ya, untuk mensetrika, jadi agar kain itu halus ya, nanti bisa dilihat prosesnya. Nah setelah itu ini kuas ya, kuas. Nah itu dari bambu yang dibilah, nah menghasilkan seperti ini ya. Ujungnya kita haluskan agar lembut ya. Nah jadi biar seperti kuas pada umumnya ya. Jadi dulu belum ada kuas seperti sekarang, memanfaatkan bambu ini sebagai kuas. Memang kuas ini
memang tidak tergantikan ya untuk mewarnai, karena memang harus seperti ini dia, karena dia bagus untuk diterapkan di kanvas tradisional ya. Nggak bisa pakai kuas biasa, harus seperti ini, memang harus ya dari turun temurun, karena itu menghasilkan karya yang memang kualitasnya bagus ya. Nah ini bambu juga bisa untuk pena ya, pena yang lebih besar ya, seperti ini kita lancipkan. Nah, untuk menampung ini tintanya di sini, nah, mangsi tadi. Nah ini kita cekungkan, kita apa namanya nih, kasih bilah itu ya, dibelah, nah, sehingga bisa ditorehkan ya tinta itu. Nah itu, nah ini juga pendelak ini ya, pendelak ini dari yep ya, dari lidi enau, pohon jake kalau di Bali itu ada lidinya seperti ini warna hitam. Nah ini juga berfungsi sebagai pena ya, pena untuk membuat rekaan ya, reke, nyawi, dan proses melukis wayang. Ya, jadi itu saja alat dan bahannya, nanti bisa lihat dalam prosesnya ya. Proses pembuatannya Bu ya. Jadi semua bahan-bahan ini emang harus menggunakan yang tradisional ya Bu ya. Tapi dalam perkembangan sekarang tidak menutup kemungkinan memakai warna-warna sintetis ya, karena beberapa bahan ini sudah langka dia, dan memang prosesnya lama. Jadi untuk ini apa, dalam proses itu bisa mencampur warna yang sintetis beberapa ya, Untuk menghasilkan warna baru ya Bu ya. jadi memang tidak lepas dari ini karakter dari kamasan itu, khas kamasan ya, dari warnanya. Jadi walaupun ada sentuhan teknologi ya, tidak menghilangkan dari ciri-ciri wayang kamasan itu. Tetap mempertahankan ya Bu ya. Berarti dari warna-warnanya sendiri tuh dapatnya dari ini Bu ya, alami, bahan-bahan Ya, alami ya. ini kan seperti bisa dilihat, ini ada batu ya, ini namanya batu pere. Batu pere. Ya, nah tentunya diproses dulu biar halus, baru proses seperti itu ya. Nah, kasih air. Ditumbuk ya Bu ya. Ya, ditumbuk. Untuk menghasilkan warnanya sendiri tuh, warna-warna yang didapat itu berarti tergantung dari batunya sendiri. Ya, batunya bisa berwarna merah dan warna kuning. Nah, itu yang ada juga warna-warna yang lain ya, seperti dedaunan bisa untuk warna biru. Nah, kalau warna hitam tentunya dari asap jelaga ya, pernah ya? Belum pernah sih. Jelaga. Nah, itu kan ada asapnya ditampung itu. Nah, itu bisa digunakan untuk warna hitam. Nah, itu warna-warna tradisionalnya, dan juga ada warna putih. Itu dari tulang, ya, tulang yang dijadikan arang dulu. Nah, Diproses dihasilkan dulu. warna putih. Tentunya kalau untuk penerapan warna itu tentunya diberi ini perekat lem biar lebih awet. Berarti untuk warnanya sendiri itu apa ada warna dasar atau warna-warna yang memang sudah ada dari alam aja? Warna dasarnya ya ini, warna batu ini. Warna apa saja yang digunakan Bu kalau boleh tahu? Warna apa saja yang digunakan? Untuk warna kan warna kuning itu ya, warna merah, biru, hijau. Nah itu yang dominan warna kuning. Nah, itu yang memberi ciri khas dari wayang kamasan. Wayang kamasan sendiri. Nah, saya sendiri juga penasaran awal mula sejarah dari wayang kamasan atau lukisan wayang kamasan ini dahulunya gimana sih Bu? Nah kalau mengenai sejarah itu kan memang berawal dari jatuhnya kerajaan Gegel ya. Nah itu pindah ke Kelungkung sekarang, Semarepure, dalam pemerintahan dalam Watu Renggong namanya ya. Nah itu pada saat pemerintahan beliau inilah seni itu sangat diperhatikan, diberi sarana untuk berkembang.
Nah, sehingga termasuk seni lukis ini, nah itu namanya ada tokoh Modare namanya ya, karena jasa beliau, nah itu diberi gelar Patih Modare. Nah, karena berhasil membuat lukisan berupa sosok Patih Modare namanya ya, dari karakter wayang Modare. Nah itu setelah itu berkembanglah sampai sekarang karena banyak ada pembinaan juga ya, sehingga tetap lestari sampai sekarang gitu. Jadi memang khusus wayang Kamasan itu tokoh-tokohnya diambil dari kisah pewayangan, benar Bu ya? Iya. Dari wayang Mahabharata, Ramayana, gitu ya. Jadi kalau mengenai cerita tentunya ya, banyak mengambil cerita pewayangan. Ya seperti tadi disebutkan ada Ramayana, Mahabharata, ada juga Sudasoma, ada Brayut, Tantri. Nah itu yang memang cerita-cerita yang sangat menarik untuk dituangkan dalam di gambar. media lukisan. Jadi kalau lukisan itu kan misalnya kalau ada yang memang mau pesan itu, nah itu sesuai selera mereka gitu. Jadi karakter yang paling sering diminati itu yang karakter wayangnya seperti apa Ibu kalau boleh tahu? Nah, kebanyakan karakter wayang yang disukai itu ya tentunya yang cerita yang banyak mengandung filosofi ya, seperti Ramayana, Mahabharata itu kan sangat banyak filosofi yang kita bisa gali di sana ya, dari filsafatnya itu. Nah itu merupakan cerminan dari karakter manusia ya, ada baik ada buruk gitu ya. Jadi makanya anak-anak yang belajar itu secara otomatis bisa belajar tentang Nilai kehidupan ya. filsafat kehidupan, sehingga wayang itu tetaplah menjadi pedoman ya bagi mereka. Dan karena juga lukisan wayang itu sangat dekat dengan kehidupan keagamaan di Bali sebagai sarana upacara kan gitu ya. Nah itu makanya tetap berlanjut sampai sekarang. Kalau untuk satu harinya itu kira-kira berapa bisa menyelesaikan lukisan wayang ini Bu? Nah, kalau satu hari, nah tentunya sesuai dengan temanya ya, dan juga ukuran lukisannya. Kalau kecil bisa satu hari itu bisa selesai misalnya 2 figur. Ya, kalau memang banyak seperti bisa dilihat di sini ya, wayangnya berjejer seperti itu, nah, ceritanya mungkin padat juga. Nah itu bisa sampai 1 minggu penyelesaian. Termasuk pewarnaannya ya Bu Ya, ya? sampai finishing. Gitu. Jadi tergantunglah cerita yang diambil di sana, karena tokohnya banyak ya lebih lama penyelesaiannya gitu. Kira-kira di sanggar ini beranggotakan berapa orang Bu? Nah kalau di sanggar ini ibu-ibu ya yang dewasa itu sampai 10 orang. Nah, kalau anak-anak yang belajar itu sampai 25 orang ya, siswa-siswi. Jadi ada dari SD, SMP sampai SMA, bahkan ada yang sudah lulus juga tetap belajar di sini karena memang tertarik ya. Berarti terbuka Bu ya untuk Ya, masyarakat terbuka. umum untuk belajar? Tidak yang dari Kamasan aja, dari luar Kamasan juga. Ya bahkan mungkin turis asing juga tertarik ya, karena memang cirinya khas Kamasan itu memang menarik, Lukisan unik wayang gitu ya. Dan sudah sampai ke kancah internasional juga Iya. ya Bu ya. Nah kita juga penasaran, kita udah lihat proses pembuatannya. Kalau kita ikut membuat, apakah boleh? Ya kalau mau belajar sangat senang sekali ya. Jadi wayang Kamasan itu bisa lebih dikenal lagi ya. Mungkin dari adik-adik nanti bisa memperkenalkan lagi ke temennya bagaimana melukis wayang yang benar gitu ya. Ya ini bisa dilihat ibu-ibu. Nah, ada yang proses warna ya dari awal, ada yang sudah sampai proses warna akhir ya, memberi warna merah. Ini berarti proses awalnya Ibu ya? Ya, proses awal pewarnaan. Kalau Pewarnaan. seket nanti ada yang khusus membuat seket ya. Biasanya bapak-bapak yang menyeket itu bisa dilihat nanti ya.
Nah, ini kalau pertama pewarnaan itu ya kuning dulu gitu ya. Warna dasarnya Iya, Bu ya. warna dasarnya kuning. Setelah itu baru ke warna selanjutnya, warna merah ya, warna biru sesuai dengan karakter, karena kalau wayang kamas itu banyak pakem-pakem yang harus diikuti, tidak sembarangan warna suka-suka gitu, nggak boleh ya. Di mana warna kuning, di mana warna biru itu harus seperti hafalan, harus sudah terbiasa. Jadi tidak menghilangkan cirinya tadi. Nanti kalau lukisan modern itu kan bebas ya, kalau ini banyak aturannya ya. Kan jadi bapaknya yang di dinas sebesar ini lebih murah tentu. Ya, ini ada proses namanya ngereke ya. Ini proses awal ya dalam proses melukis. Jadi di sini dijelaskan di sini tentang cerita Ramayana ya. Nah, ini Bapak ini sedang membuat detail ya, bagaimana membuat figur-figur wayang ya yang diterapkan di kanvas ya. Nah, ini banyak figur di sini karena lukisannya besar ya, jadi bisa banyak adegan-adegan cerita pewayangan yang bisa ditampilkan di sini ya. Jadi tokoh-tokohnya juga lengkap di sini ya, dari cerita pewayangan. Nah ini bisa dilihat ya, alatnya masih tradisional ya, dari pena lidi pohon enau ya, kalau di Bali jake namanya ya. Itu ada lidinya. Nah itu kita pakai sebagai pena di sini untuk membuat sket. Nah tintanya itu tinta seperti dijelaskan tadi ya, dari mangsi asap jelaga. Nah itu kalau perkembangannya sekarang bisa menggunakan tinta Cina ya, itu bisa juga digunakan. Nah itu tidak mempengaruhi dari bagaimana menyeket ya. Nah, itu detail-detailnya bisa dilihat di sini, bagaimana membuat pohon ya sebagai pendukung dari lukisan ini biar lebih Hidup, menarik ya. Ada pohonan, ada gunungan, bagaimana. Jadi setiap adegan-adegan ini ya itu dibatasi oleh gunung-gunung sehingga bisa menceritakan bagaimana cerita dari Ramayana ini dari awal sampai akhir gitu ya. Berarti untuk satu gambar ini kira-kira membutuhkan waktu berapa lama Bu? Nah, kalau sebesar ini ya sampai 2 meter seperti ini sampai 1 atau 1,5 bulan. Untuk ya. sketsanya saja? Kalau sketsanya sampai 1 minggu. Ya, kalau finishingnya bulan ya, 1 bulan. Termasuk dengan pewarnaannya Bu ya? Jadi kalau menyeket seperti ini harus tahu cerita tokohnya, bagaimana membuat tokoh. Jadi tidak sembarangan ya. Nah, kalau tokoh Rama seperti ini, kalau tokoh Laksamana seperti ini, itu ya hiasannya, gelungnya bagaimana. Nah jadi yang membuat sket ini harus tahu karakter dari wayang ya. Jadi pakem-pakem tadi ya harus tetap dibuat ya, tidak keluar dari pakem. Berarti tidak sembarang Bu ya yang membuat sketsa Iya. ini? Nah, ini banyak tokoh-tokoh di sini ya, bisa dilihat. Ada punakawan ya, setiap ini ada punakawannya ya, setiap raja ya. Nah, ada punakawan baik, ada punakawan yang jahat ya, seperti Rawana itu ada namanya Delem Sangut ya.
Kalau kita mau lihat hasilnya apa boleh Bu? Ya, boleh. Bisa dilihat nanti di ruang sana ya, Di dalam ya? Ya. Sana banyak lukisan yang ya, silakan di ruang sebelah. Wah, di ruangan ini ya Bu ya? Ya, di sini banyak dipajang beberapa lukisan yang memang karya-karya dari Bapak almarhum ya Nyoman Mandre, dan beberapa karya dari anak didik beliau ya. Jadi di sini banyak cerita-cerita pewayangan yang bisa adik-adik lihat ya. Ada seperti dijelaskan tadi, ada cerita pewayangan Ramayana, Mahabharata ya. Ini ada pelintangan ya. Astronomi Bali, ya, pelintangan Bali. Kalau ini cerita Dewa Siwa ya. Berapa bisa dilihat ya. Kira-kira ini lukisannya bertahan sampai berapa lama nih Bu? Kalau mengenai ketahanan lukisan ini bisa puluhan tahun ya, karena memang warnanya warna dari alam Alami ya. Tergantung sekarang bagaimana menempatkannya ya. Bisa dijelaskan Bu, setiap dari makna cerita-cerita dari pewayangan itu sendiri? Ya, kalau bisa dilihat di sini ya, hasil karya dari lukisan Kamasan. Nah, ini bisa dilihat ceritanya tentang Dewa Siwa ya. Bagaimana beliau sebagai dewa berperan penting dalam cerita-cerita dari pewayangan dewa-dewa ya. Nah, ini bisa banyak karakter di sini, ada karakter raksasa ya, ada dewa-dewa di sini. Nah, ini pendukungnya. Nah, ini dekorasinya sebagai menambah indah ya. Ada pinggiran, Ukiran-ukiran. ukiran. Nah, ini bisa dilihat detailnya yang banyak prosesnya ya di sini. Nah, habis itu ini dekorasi ini mengambil ornamen-ornamen ya, ornamen seperti ini ya, untuk namanya nyawi ya. Nah, proses nyawi di sini seperti ini. Nah, itu ya, karakternya juga bermacam-macam. Di sini ada punakawan, ada tokoh Wanare di sini, ada tokoh pengiring dari Galuh, tokoh wanita. Nah, itu ya. Jadi ini terangkai dalam satu cerita ya. Itu sehingga menghasilkan karya seperti ini. Nah, ini ada cerita pelintangan Bali namanya ya. Pelintangan. Nah, ini merupakan astronomi Bali ya, kalender Bali. Nah, itu berhubungan dengan kelahiran otonan ya, ada karakter Zodiak ya Bu ya? zodiak ya. Sambil kita lihat-lihat juga nih Bu, saya penasaran sekali tentang sejarah dari lukisan Kamasan itu sendiri. Gimana sih awal mulanya? Ya, kalau mengenai sejarah itu ya, berawal tahun abad 17 ya. Itu berawal dari jatuhnya kerajaan Gegel, pindah ke Semarapura ya, dalam pemerintahan dalam Watu Renggong namanya ya. Nah, beliau sangat memberi perhatian sekali terhadap perkembangan seni ya, termasuk seni lukis. Nah, beliau meminta untuk melukis suatu tokoh ya, kepada tokoh namanya Gede Mersadi. Nah, karena jasa beliau ini diberi gelar Gede Modare ya, Gede Mahudara. Nah, beliaulah sebagai perintis dari wayang Kamasan, sehingga berkembang sampai sekarang ya, sampai anak cucu secara tradisional turun-temurun. Berarti tetap dipertahankan ya Bu ya, cara-cara Karena tradisional? memang wayang Kamasan ini, karena cirinya inilah mereka tetap bertahan sampai sekarang ya, karena keunikannya. Tetap eksis sampai sekarang ya Bu ya? Masih dipertahankan dengan adanya sanggar ini ya Bu ya? Ya, dari sanggar inilah berperan dalam pelestarian lukisan ya, karena di Sanggar Lukis Wasundari ini ya, di bawah rintisan almarhum Nyoman Mandre ya. Nah, itu memberi pembinaan
pembinaan terhadap anak-anak bagaimana melukis wayang kamasan, ya dari dasar bagaimana sampai finishing sampai menjadi lukisan, ya siap dijual gitu ya. Jadi sehingga tidak punah jadinya ya secara turun temurun terus. Nah itu dibina. Jadi banyak anak-anak yang memang berminat untuk belajar tidak di desa Kamasan saja, dari luar Kamasan juga banyak yang tertarik untuk belajar melukis. Berarti terbuka untuk masyarakat Ya, umum ya Bu ya? tentunya kami sangat terbuka untuk membina anak-anak yang memang berminat dalam melukis wayang. Ya, kami sangat senang sekali itu kalau ada memang anak-anak muda apalagi ya mau tertarik untuk belajar melukis, karena ini kan tradisi ya. Kalau dilihat mungkin sangat rumit itu ya. Mungkin banyak yang memang tertarik yang modern gitu ya, tapi kalau memang tertarik dengan tradisi seperti ini ya kami sangat senang sekali ya. Itu sebagai upaya untuk melestarikan. Jadi lukisan Kamasan yang memang sudah terkenal ya sebagai warisan budaya yang tak benda ya dari pemerintah. Nah itu ada yang sebagai penerusnya seperti itu ya. Berarti keadaan Sanggar Wasundari ini memberikan wadah Bu ya untuk masyarakat-masyarakat Ya, muda. bagaimana untuk melukis yang benar di sini. Bu, di masa pandemi ini apa ada penurunan minat terhadap lukisan-lukisan wayang? Nah, di masa pandemi ya seperti ini lukisan wayang ini tetap konsisten ya. Walaupun tamu asing tidak bisa datang berkunjung ke ya, sini. tidak bisa berkunjung karena pandemi seperti ini. Nah, itu yang berminat tetap dari lokal ya. Jadi sebagai sarana upacara, dekorasi kantor, dekorasi dari tempat suci ya seperti pura, itu banyak yang memang memberi dekorasi dari lukisan wayang Kamasan gitu ya. Makanya ibu-ibu dan pengrajin ya di sini itu tetap berkarya ya walaupun Setiap harinya, Bu. di musim pandemi seperti ini. Jadi tidak mandek gitu ya. Jadi tetap berkarya, berkreativitas sehingga bisalah untuk penghidupan mereka gitu. Berarti tidak ada penurunan ya Bu ya? Kalau penurunan untuk anak-anak memang ya, karena memang dibatasi ya untuk belajar, apalagi anak-anak riskan sekali dalam pandemi seperti ini ya. Bu, kalau gitu setelah kita lihat dari hasil-hasil lukisan ini, kita boleh belajar nggak Bu membuat lukisan wayang? Kalau belajar sangat senang sekali ya, kami sangat senang sekali kalau adik-adik ini ya, anak-anak muda ya mau belajar bagaimana melukis ya. Karena kebanyakan anak-anak muda itu tidak mau ya dengan hal-hal yang tradisi Ya, lebih modern ya. Iya, lebih ke modern yang now seperti itu ya. Kalau mau belajar itu sangat senang sekali ya. Terima kasih sekali Bu ya pada kalian. Jadi nanti bisa belajar dengan anak-anak yang lain di Sanggar ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke Sanggar ya Bu ya, Iya. untuk latihan pembuatan dari wayang ini. Iya. Ini tempatnya bisa dilihat teman-teman. Iya. Jadi kalau anak-anak belajar itu biasanya Setiap hari apa Bu? ya setelah mereka belajar di sekolah, mereka bisa meluangkan waktu untuk belajar di sini. Jadi mereka tidak terbatas Terganggu. hari apa ya. Berarti hari apa saja bisa Bu ya? Iya. Jadi apalagi Sabtu Minggu itu bisa pagi ya. Kalau hari-hari belajar sore mereka mulai. Supaya tidak mengganggu Ibu ya? Jadi mereka tidak terbebani jadinya, karena mereka kan belajar di sekolah juga dengan tugas-tugas yang padat. Jadi Iya.
di sini ya, tempat belajar juga tempat mereka Refreshing ya, Bu, ya? refreshing ya dengan hobi mereka melukis ya. Jadi lebih santai lah untuk menghilangkan ini Stres. ya di sekolah itu kan banyak beban mereka ya. Jadi ya, bisa belajar di sini ya, bisa dilihat sekarang anak-anak lagi belajar ya. Lagi sekarang kita dalam program bekerja sama dengan Balai Pelestari Nilai Budaya Provinsi Bali ya, dalam program belajar Ayo belajar seni budaya. seni budaya ya bersama Sanggar Lukis Wasundari Kamasan ya. Nanti bagaimana kalian bisa belajar melukis yang benar ya dari awal sampai akhir sehingga menghasilkan lukisan yang siap dan bernilai seni ya. Kalau gitu Bu, kita bisa belajar sekarang? Ya, silakan sama ada anak yang ada di sanggar ini ya. Beberapa anak sudah ada di sanggar ya untuk belajar melukis dari tahap awal ya, sket Sketsanya, Bu, ya, sampai mewarna nanti ya. Bagaimana nanti adik-adik bisa mencoba ya bagaimana mewarna ya sampai finishing ya. Berarti diajar dengan ibunya langsung ya? Ya, Silakan Bu. juga ada bapak yang mendampingi ya sebagai pembina. Nah ini bisa dilihat adik-adik ini lagi membuat sket ya, bagaimana membuat sket dari awal. Nah ini kebetulan membuat sket temanya ini kita mulai dengan sket ya kalau belajar ya. Nah ini tentunya ada kanvas dulu ya. Nanti bisa dilihat bagaimana proses membuat kanvas. Nah jadi kalau kanvasnya sudah siap, kita bisa langsung sket ya. Nah ini kebetulan hari ini kita belajar bagaimana membuat lukisan wayang dengan tema Semari Ratih ya, itu tokoh Dewa Dewi yang sebagai perlambang cinta kasih ya. Karena di sini tokoh ini bisa sebagai sarana ya dalam upacara keagamaan, khususnya potong gigi gitu ya, pernah lihat ya. Nah, ada sebagai pelengkap ya kalau orang potong gigi ada Semari Ratih. Jadi kita bisa mulai ya bagaimana membuat sket. Tentunya kita harus tahu figurnya ya, figur Semari Ratih bagaimana ya. Nah ini kita mulai dari tokohnya Semari ya, kita buat mulukin namanya ya, bagaimana memberi komposisi yang bagus untuk tokoh ini ya, cerita Semari Ratih. Kita ambil di tengah-tengah seperti ini ya. Nah, ini namanya mulukin ya, membuat proporsi komposisi yang bagus. Nah kita awalnya dari membuat mukanya ya, bagaimana membuka dari tokoh Semari ya, ya dari matanya dulu ya. Setelah itu ya, lengkapi dengan muka, hidungnya. Nah, ini. Jadi pelan-pelan saja kalau belajar wayang ya, karena detailnya harus lengkap ya. Nah, selanjutnya kalau udah muka kita ke gelung sekarang. Kalau gelungnya Semari ini namanya gelung Supit Urang ya, sama dengan gelungnya Arjuna. Tahu tokoh Arjuna? Nah, itu ya terkenal sekali karena ketampanannya, kegagahannya. Nah ini gelung Supit Urang seperti ini ya. Ya. Ini namanya gerude mukur ya, dari bagian gelungnya. Nah itu sudah selesai mukanya, sekarang ke hiasan badannya. Ini namanya sesimping ya, sesimping. Nah, ini di bagian bahu ya.
pakai gelang ya, gelangnya 3 ya, kalau raja itu 3, kalau punakawan 1 ya. Jadi itu bagian dari pakem wayang ya, jadi hiasannya harus lengkap. Ini tekes dade ini ya. Ini ada lagi kerudung ukurnya. Itu baru setengah badan ya. Nah ini kita balik ke hiasan ke bawah ya, bagian kaki. Ini namanya lambih dare. Nah ini sangat banyak sekali hiasan-hiasannya, harus dilengkapi. Ini namanya lencer ya. Ini tanggun kancut. Ini hiasan emas-emasannya ya, dilengkapi. Ya, bagaimana adik-adik yang di sini sudah paham ya mengenai figur dari tokoh Semare Ratih ya. Jadi mungkin Ibu bisa koreksi ya bagaimana apa yang sudah kalian buat ya, gimana yang betul untuk membuat tokoh Semare Ratih. Nah di sini sudah selesai juga ya, sudah diikuti nih. Nah jadi tinggal dilengkapi aja ya. Nah, bagaimana hiasannya ya, bisa dilanjutkan ya. Nah ini emas-emasannya ini ada 3 ya garisnya. Ini sudah biasa buat ya, apa namanya ini, lencer ya. Nah, buat kakinya bisa nih, ini kakinya ya. Lihat jarinya ada 5 ya. Mukanya sudah, mukanya Ratih, jelas ini ya. Ini matanya, mulutnya biar cantik ya. Ratih kan tokoh dewi yang sangat cantik, harus buat cantik. Ini sekat tajinya ya. Sampingnya. Ini gelangnya ada 3. Bisa dilanjutkan ya. Nah, udah bagus ini ya, ingat
pembasasannya, mas-masannya ya. Ininya ditegaskan lagi. Ya sudah, lanjutkan ya. Nah ini komangadi ini. Nah ini sudah lancar ya, sampai udah buat pohon-pohonan. Nah, silakan. Kayaknya kurang jelas nih. Nah ini ingat isi daun-daun ya. Ceritanya di taman ini ya, ada daunan. Yang sederhana aja. Isi bunga. Jadi setelah proses sketsa dan ngereke tadi tuh selanjutnya ada proses apa, Bu? Nah sekarang kalau sudah rekaan selesai, kita lanjut ke warna ya. Warna ya. Mau ikut warna? Boleh, Bu. Ya, Boleh saya nanti ikut ya? Ibu bimbing ya tentunya Iya. dengan adik-adik yang lain ya. Ya silakan sekarang. Ini Bu ya. Siap untuk diwarna ya. Nah, ini saya pakai ini pakai ya. Untuk menentukan warnanya sendiri tuh gimana, Bu? Ya, nanti ada pakemnya ya, Oh, tidak iya. boleh sembarangan. Ada Jadi, aturan-aturannya, Bu ya? iya, ada aturannya mana warna kuning ya, warna merah. Nah itu ada tempatnya tersendiri ya. Nanti tinggal diikuti, Ibu beri contoh di depan ya, agar bisa juga diikuti oleh teman-teman yang lain ya. Nah sekarang kita mulai ya. Iya. Jadi Untuk yang pelan-pelan pertama? saja ya. Dalam proses mewarna kita mulai warna kuning ya, sebagai warna dasar kuning. Nah, tentunya warna ini sudah diproses tadi secara tradisional ya. Nah ini ada warna kuning ya dari batu piring ya. Jadi seperti ini ya. Nah kita mulai dari kepala ya, hiasan kepala ya. Bisa mana warna kuning ini ya. Nah ini mas-masannya ini warna kuning ya. Jadi pelan-pelan saja biar tidak melewati garis ya. Nah, jadi seperti waktu kalian TK ya, memenuhi bidang ya. Nah ini sangat mudah sekali ya. Tinggal harus tahu mana yang kuning ya, harus diberi warna kuning. Mana yang merah itu ada aturannya ya, tidak bebas ya. Nah bisa diikuti. Nah, mana adik-adik? Udah ya. Nah, baru kepala ini. Yang penting tidak lewat ya. Nah ini yang kuning ya. Ini gelungannya, Bu ya? Ya gelungnya ya. Jadi udah ada pakemnya ya, mana yang harus kuning ya. Jangan sampai salah ya. Jangan sampai ini ya. Lagi nambah warna ya. Nah, jangan sampai kering ya. Berarti ini cepat sekali keringnya, Bu ya? Makanya nah itu udah betul itu ya, pelan-pelan saja. Ya, tambah lagi warnanya biar sampai tidak kering ya, tekan pada puasnya. Kuning ya, Bu ya? Iya, ini karena dari ciri khas kemasan itu memang Ini juga, Bu ya? kemasan warnanya ya. Ini juga, Bu ya? Iya, yang kecil ini blok ya. Nah, selanjutnya kalau kuningnya sudah selesai, kita lanjut ke merahnya ya. Nah, ini warna merah di bagian kepala. Ini simpingnya. Sebelumnya sisakan warna putih sebagiannya.
sigar ya, sigar warna. Ini merah, ini warna terakhir ya dalam proses pewarnaan ya. Sebelumnya udah ada warna hijau biru, jadi warna hijau biru yang muda itu setelah diberikan warna tua jadinya seperti ini ya. Bisa dilihat hasilnya. Jadi kalau sudah seperti ini siap untuk digerus dulu ya, disetrika dengan kerang namanya, sehingga halus ya, karena tadi warnanya membuat kanvasnya mengkerut, jadi harus dihaluskan lagi dengan proses setrika ya. Jadi kalian sudah selesai, jadi siap nanti kalian setrika dulu ya sebelum proses nyawi namanya ya. Nanti proses nyawi itu memberi detail pada lukisan yang sudah diwarna tadi ya.